Ya kita sebagai orang yang waras pasti nggak tega dong menyiksa seorang anak kecil gitu yang harusnya lagi lucu-lucunya, harusnya lagi dimanja-manjain. Sangat miris banget ya. Ada seorang anak kecil ya, masih balita, masih di bawah 5 tahun, umurnya kalau nggak salah 3 tahunan, dianiaya, disiksa begitu, kok tega ya? Ya kita sebagai orang yang waras pasti nggak tega dong menyiksa seorang anak kecil gitu yang harusnya lagi lucu-lucunya, harusnya lagi dimanja-manjain, diajak main gitu. Walaupun memang si pelaku ini orang lain ya, yaitu pacar dari tante anak ini, karena anak ini dititipin oleh ibunya yang ibunya kerja jadi tenaga kerja wanita ke luar negeri ya, sehingga dia menitipkan pada adiknya yang perempuan. Sebenarnya sih tadinya nggak ada masalah, tapi ketika ketika pacar tantenya ini sering datang ke rumahnya, ke rumahnya, terus mendapati mungkin kalau pas dia lagi ngapel gitu, lagi pacaran sama tantenya, ngeliat ya namanya anak kecil mungkin sering rewel, nangis. Ya wajar kan anak kecil kalau aus ya nangis, lapar nangis, kan itu sinyalnya begitu kalau anak kecil kan kita taunya. Karena mungkin belum bisa ngomong dengan jelas gitu kan. Tetapi rupanya ini membuat si cowok tantenya itu, si pelaku ini, si RA ini kesel mungkin ya. Tapi kan sekesel-keselnya manusia harusnya kan ada cara lain. Entah entah apa yang ada di pikiran si pelaku ini sehingga tega banget menyiksa anak kecil yang masih di bawah umur itu sampai lehernya kabarnya sampai patah gitu ya. Nggak tahu dibanting apa dicekek tuh. Buat saya sih ya wajar kalau misalnya dia dikenakan hukuman berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak, wajar lah. Kalau perlu seberat-beratnya gitu loh. Supaya mendapatkan efek kapok gitu kan. Kalau ancaman hukumannya kan 5 sampai 15 tahun gitu. Kalau perlu seumur hidup lah, orang ini bahaya soalnya. Mungkin nanti anaknya sendiri juga begitu kali. Ya ini orang pasti sakit jiwa ya, psikopat ya. Dan entah kenapa banyak banget sekarang orang begitu. Kemarin saya baru lihat berita lagi yang di Jagakarsa yang tega bunuh 4 anak sekaligus kayak gitu. Kok makin banyak orang yang apa ya sekarang ini ya bingung juga gitu. Nah, Bang Oding, terkait dengan kasus seperti ini, Bang Oding sebagai public figure mungkin ingin menyampaikan pesan-pesan kan terhadap Kalau kasus-kasus ya seperti ini. pesan saya berhati-hatilah gitu menerima tamu ya, atau berhati-hatilah memilih pacar ya. Kejadian kayak gini kan nggak bisa disangka-sangka dan nggak diduga-duga gitu. Artinya ketika kita memilih orang, apalagi calon teman hidup gitu kan, ya ini kan istilahnya baru dicoba, baru dijajal dengan begitu, ternyata kekasihnya itu ketahuan bahwa dia psiko. Ya untung untuk tantenya kan cepet-cepet tahu kalau pacarnya itu ternyata psikopat gitu. Walaupun ya si anak sebagai bahan ujian untuk si pelaku ya. Ya semua kan, ya semuanya kembali lagi, ya semua memang kita akui kehendak Allah. Kita nggak tahu maksud Tuhan apa dengan kejadian ini gitu kan. Baik, ada pasti ada maknanya ya tentunya. Dan semoga si anak juga tetap diberi kesehatan, sehat walafiat untuk selama-lamanya.